Perkenalkan, nama saya Widiawati, NIM 203030312115. Di sini saya akan membuat tutorial dalam penggunaan Microsoft Word. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah, yaitu Teknologi Informasi yang diampu oleh Bapak Roso Sugianto SPD MPD. Baik, langsung saja kita ke tutorial videonya. Hal pertama yang kita lakukan sebelum mengetik di Microsoft Word adalah menyesuaikan ukuran dokumen Microsoft Word dengan ukuran kertas yang digunakan. Ukuran kertas yang paling sering digunakan adalah A4. Untuk mengubah ukuran dokumen Microsoft Word, caranya adalah masuk ke menu Layout, lalu pak Setup, Size, pilih Size, kemudian pilih A4. Antara tepi kertas dan ketikan yang akan kita buat ada jarak yang memisahkan, yaitu margin. Untuk menentukan margin, kita masuk ke File, lalu kita pilih Option, kemudian Advanced, kemudian kita cari pada Show Document Content, lalu kita centang Show Crop Mark, lalu klik OK. Lalu akan terlihat batas halamannya. Untuk mengatur margin bisa dilakukan pada Layout, lalu klik margin, kemudian kita pilih yang normal. Berikutnya mulai mengetik. Misalnya di sini contohnya saya mengetik nama Dalam pengetikan ada dua software yang bermanfaat untuk mempercepat proses pengetikan, yaitu Copy atau Ctrl+C dan Paste Ctrl+V. Sebuah kalimat diawali dengan agak menjolok ke kanan. Caranya kita bisa meletakkan kursor di setiap awal paragraf seperti ini. Kemudian tekan tombol Tab. Kita tekan tombol Tab. Sekarang perhatikan paragrafnya. Di sebelah kiri rata, namun di sebelah kanannya tidak rata. Ini terjadi karena pengaturan paragraf adalah rata kiri atau align left. Untuk membuatnya rata kanan dan rata kiri, blok semua paragraf. Kita blok semua paragrafnya.
kemudian pilih Justify, lalu berikutnya kita akan mengatur jarak antara baris, blok semua paragraf. Ini sudah di blok. Kemudian pada menu home, pilih line and paragraph spacing, kemudian kita pilih yang 1,0-nya. Kemudian kita atur jarak paragrafnya dengan cara masuk ke menu Longout, lalu spacing afternya diubah menjadi 0. Baik, sekarang kita coba untuk fontsnya. Kita masuk ke menu home, lalu kita blok semua paragraf, kemudian kita ganti fontsnya menjadi Times New Roman, lalu ukuran fontsnya menjadi 12. Lalu untuk menebalkan tulisannya, kita bisa klik menu bold atau Ctrl B. Lalu untuk memiringkan ketikan, kita bisa klik italic atau Ctrl I. Lalu untuk menggarisbawahi suatu ketikan, kita bisa klik underline atau Ctrl U. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Widiawati, NIM 20 30 30 21 21 15. Baik, di video ini saya akan membuat video tentang penggunaan pada Microsoft PowerPoint. Baik, langsung saja. Untuk menambahkan slide, kita klik blank presentation. Kemudian untuk menambahkan desainnya, kita bisa ke menu desain, lalu kita pilih desain apa yang akan kita gunakan. Lalu di sini juga kita bisa melihat atau banyak pilihan warna yang bisa kita gunakan pada slide yang akan kita gunakan. Baik, untuk mengisi slide pertama di sini, misalkan di sini kita mengisi lalu di bawahnya kita isi dosen pengampunya. Lalu untuk menambahkan slide selanjutnya, kita tekan slide-nya, lalu kita bisa tekan enter. Kemudian kita juga bisa ke menu home, lalu kita tambahkan slide atau new slide. Kemudian pada slide yang kedua ini kita bisa mengisi misalkan pokok pembahasan yang akan dibahas.
Lalu di sini kita isi apa saja yang akan dibahas. Misalkan pengertian teknologi informasi. Lalu tujuan teknologi informasi. Lalu manfaat teknologi informasi. Kemudian untuk di sini kita bisa menambahkan foto, kita klik di sini atau pictures. Kemudian kita pilih gambar yang mana akan kita masukkan ke dalam template. Kemudian pada gambar kita bisa menambahkan border pada menu format, lalu kita klik. Kemudian kita juga bisa menambahkan transisi pada presentasi yang kita pilih. Slide yang akan kita berikan transisi. Kemudian kita ke menu transition. Kemudian kita pilih transisi mana yang akan kita buat. Baik. Untuk selanjutnya, kita juga bisa tambahkan animasi pada presentasi, pada tulisan dan gambar yang kita buat. Kita bisa ke menu animation, kemudian kita tandai terlebih dahulu, kemudian kita pilih animasi mana yang akan kita gunakan. Baik, kita bisa melihat slide yang sudah kita tambahkan animasi dengan kita klik slideshow. Kita bisa melihat animasi dan transisi yang sudah kita lihat tadi. Baik, selanjutnya untuk menyimpan slide-slide yang sudah kita buat tadi, kita bisa ke menu file, kemudian save, kemudian kita pilih tempat kita menyimpannya, lalu kita buat namanya, kemudian kita save. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Widiawati, NIM 20 30 30 21 21 15. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan pada Microsoft Excel. Baik, langsung saja. Di tampilan pertama ini dijelaskan ada menu-menu yang disebut tab. Di sini ada banyak button-button yang bisa diklik. Yang pertama ada menu Home, Insert,
aspek layout, formula, data, dan lain-lainnya. Untuk button-buttonnya, setiap menu yang diklik ada button-buttonnya sesuai dengan fungsi-fungsinya. Baik, di Excel itu ada yang namanya kolom dan baris. Kolom dan baris. Kolom itu dari atas ke bawah secara menurun atau secara vertikal. Kolom ini ada yang namanya kolom A, kolom B, kolom C, dan kolom seterusnya. Lalu baris. Baris, ada baris yang mendatar dari kiri ke kanan. Itu bisa dinamakan sebagai baris. Lalu kolom itu selalu berbentuk huruf. Baik itu kolom A, kolom B, kolom C, dan kolom seterusnya. Lalu baris. Baris itu ada baris 1, baris 2, baris 3, dan baris seterusnya. Misalkan di sini saya membuat data. Misalnya di sini saya membuat data, contohnya stok buah pada toko segar. Stok buah toko segar. Stok buah toko segar. Lalu di sini ada nama buah. Lalu di kolom B baris kedua ada stok tersisa. Lalu di kolom C baris kedua ada harga satuan. Kemudian kita dapat menggeserkan ini karena H-nya kepotong, kita bisa menggeserkan seperti ini. Lalu ini juga. Lalu di sini misalnya buah apel pada kolom A baris ketiga, lalu kolom A pada baris keempat ada buah jeruk, lalu kolom A baris kelima ada anggur. Untuk stok tersisanya buah apel ada 10. Untuk menengahkan angkanya, kita bisa klik center, kemudian kita masukkan harga satuannya.
Kemudian lagi untuk menengahkan angkanya kita bisa tekan center. Kemudian untuk membuat tabelnya kita blok dulu semuanya. Lalu bottom border. Lalu kita klik more border. Kita klik ini. Lalu kita klik OK. Baik, selanjutnya untuk menebalkan fontsnya, kita klik bold atau bisa juga Ctrl B. Lalu untuk memiringkan fontsnya, kita klik italic atau Ctrl I. Lalu untuk menggarisbawahi fontsnya, kita bisa klik underline atau Ctrl U. Lalu bisa juga untuk mendouble underline-nya, kita klik double underline. Baik, selanjutnya kita juga bisa memberi warna pada fonts. Misalnya gini, di sini kita kasih warna merah. Di sini kita juga bisa mewarnai lalu di sini kita bisa mewarnai fontsnya. Kita bisa pilih sesuai apa yang kita inginkan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penggunaan Microsoft Excel. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.